Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu, jemaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaallah. Kita masih membahas tentang salah satu daripada fadilah beriman kepada malaikat, yaitu dengan iman pada malaikat maka kita akan menghindari perkara-perkara yang dibenci oleh malaikat. Kita sudah bahas beberapa perkara, dan di pertemuan yang lalu di antara perkara yang dibenci oleh malaikat yaitu menunda mandi junub tanpa berwudu. Kemudian malaikat benci dan tidak mau mendekat kepada orang yang mabuk, orang yang sedang mabuk, dan juga malaikat tidak mau mendekat dengan orang laki-laki yang memakai minyak wangi yang dikhususkan untuk perempuan. Laki-laki pakai minyak wangi yang khusus punya perempuan. Khaluq, dalam bahasa hadis khaluq. Kalau pakai minyak wangi saja bermasalah, apalagi laki-laki yang sudah mirip perempuan. Pakai minyak wangi saja bermasalah, apalagi laki-laki yang sudah bergaya seperti perempuan. Itu lebih laknat. Baik, kita lanjutkan dengan beberapa contoh yang terakhir pada malam ini, yaitu perkara-perkara yang menyebabkan malaikat benci dan tidak mau mendekat kepada kita. Yaitu berikutnya, malaikat tidak suka dan menjauh dari orang-orang yang punya aroma mulut yang tidak sedap atau berbau mulut, terutama ketika dia sedang beribadat atau ingin menuju ke masjid. Ini dibenci dan dijauhi oleh malaikat. Dan ini berdasarkan beberapa hadis Nabi SAW, di antaranya yaitu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah SAW marra ala zara'ah basal. Pada satu hari Rasulullah pernah melewati petani bawang merah. Jadi satu hari Rasulullah pernah melewati petani bawang merah. Huwa wa ashabuhu fanazala nasun minhum. Ketika itu Rasulullah sedang bersama sahabatnya. Lalu di antara sahabat ada yang turun, maksudnya turun jumpai petani itu di sawahnya, di kebunnya. Fa'akalu minhu wa lam ya'kul akharun. Sebahagian sahabat memakan bawang merah tersebut, sebahagian yang lain tidak memakannya. Farahna ilaih fada'a alladzina lam ya'kulu al-basal. Lalu kami pergi menjumpai Rasulullah kembali. Jadi Rasulullah tidak turun. Sebahagian sahabat turun, sebahagian yang lain turun tapi tidak memakan.
Lalu kami kembali menjumpai Rasulullah. Fada'an ladzina lam ya'kulu al-basal. Rasulullah mendahulukan memanggil orang-orang yang tidak memakan bawang merah. Wa akhara al-akharin. Tapi Rasulullah kemudian menunda yang memakan. Hatta zahaba rihuha. Sampai hilang bau mulut mereka. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini hadis pertama yang menyatakan tentang ketika ada orang yang makan bawang merah dan yang sebahagian tidak makan, Rasulullah tidak mau menjumpai yang baru makan bawang merah. Rasulullah menjumpai lebih dahulu yang tidak makan. Dan membiarkan yang makan sampai bau mulut mereka hilang. Baru Rasulullah mau menjumpainya kembali. Nah, ini sikap seorang Nabi terhadap orang yang bau mulut. Kemudian Rasulullah SAW pun berkata dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, man akala min hazihi al-baqlah, barang siapa yang memakan jenis sayuran ini, fala yaqrabanna masajidana, jangan dekat-dekat dengan masjid kami, kata Rasulullah, hatta yazhaba rihuha, sampai hilang baunya, yakni as-sawm, yaitu yang dimaksud adalah bawang putih. Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud adalah bawang putih. Jadi bawang merah, bawang putih itu bermasalah ketika ingin menuju ke masjid. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan jangan dekat-dekat dengan masjid kami. Dalam hadis yang lain, pernah waktu Rasulullah pertama sekali sampai di Madinah dan unta beliau dengan izin Allah memilih untuk tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari karena gembiranya Rasulullah memilih rumahnya untuk tinggal, Abu Ayyub selalu membuatkan roti untuk Rasulullah SAW. Dan berdasarkan hadis dari riwayat Muslim disebutkan, kata Abu Ayyub, iza utiya bi ta'amin akala minhu. Setiap kali Abu Ayyub mendatangkan roti untuk Rasulullah, Rasulullah memakannya. Wa ba'asa bi fadlihi ilayya wa innahu ba'asa ilayya yawman bi fadlatin lam ya'kul minha. Sehingga datang pada suatu hari ketika aku membawakan makanan untuknya dan beliau ternyata tidak memakannya. Lianna fiha thawman, karena aku telah mencampur roti itu dengan bawang putih. Fasa'altuhu ahramun huwa. Lalu Abu Ayyub bertanya, ya Rasulullah, bawang putih itu memangnya haram? Sehingga Rasulullah enggak mau makan, tidak mau menyentuh roti yang sudah dicampur dengan bawang putih. Apakah haram ya Rasulullah? Qal, la, kata Rasulullah tidak. Walakinni akrahuhu min ajli rihi. Tapi aku tidak suka memakan bawang putih itu karena baunya. Lalu Abu Ayyub mengatakan, fa inni akrahu ma karihta. Kalau begitu, aku pun ikut membenci apa yang engkau benci. Sejak itu Abu Ayyub pun tidak suka makan bawang putih. Hadis riwayat Muslim. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain dari Abu Ayyub, di ujung hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kenapa beliau tidak makan roti yang diberikan oleh Abu Ayyub. Rasulullah mengatakan, astahyi min malaikatillah. Aku malu kalau aku makan sesuatu yang berbau bawang. Aku malu dengan malaikat Allah. Walaysa bimuhram. Tapi benda itu bukan benda yang haram. Nah, dalam hadis yang lain ada bahasa yang jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari Jabir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala min hazihi al-baqlah, yakni al-basal was-sawm wal-qurras. Siapa yang memakan jenis sayur-sayuran ini, yang dimaksud adalah bawang merah, bawang putih dan al-qurras. Qurras itu bawang bakung, itu sejenis bawang bombay
Kalau di Arab itu bawang kuras. Kata Nabi, fala yaqrabanna masjidana. Jangan dekat-dekat dengan masjid kami. Fa innal malaikah tata'azza mimma yata'azza minhu banu Adam. Karena malaikat tersakiti dengan bau bawang tersebut yang ada pada mulut orang yang datang ke masjid. Sebagaimana anak Adam pun tersakiti, malaikat pun tersakiti. Nah, hadis-hadis ini semuanya menunjukkan bahawa malaikat tidak suka dengan orang yang bau mulut dan kiasannya ada pada bawang. Namun ada beberapa catatan. Yang pertama, yang disebut oleh Nabi berdasarkan hadis yang lain, kita tidak bacakan lagi hadisnya. Yang dimaksud adalah ketika dimakan mentah-mentah. Dimakan mentah. Jadi langsung gigit langsung tanpa ada proses yang dimasak. Makanya dalam hadis riwayat Muslim yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Faman aklahuma falyumittuhuma tabkhan." Kalaupun engkau ingin memakannya, maka masaklah lebih dahulu. Karena dengan dimasak, dia telah terurai baunya. Maka tidak mengapa kalau bawang merah, bawang putih dijadikan di dalam masakan. Yang dimaksud oleh Nabi adalah ketika seseorang memakan mentah. Jadi langsung baunya kuat sekali. Ini yang pertama. Jadi dimasak, dengan dimasak maka gugurlah kemakruhan itu. Yang kedua yang menjadi catatan, ini bau ini secara umum kapanpun kalau mengganggu orang tetap makruh. Tapi yang lebih utama adalah ketika menuju ke masjid. Karena di masjid tempat berkumpulnya orang-orang yang akan melakukan ibadah. Dengan kita membawa bau dari bawang, maka tersakitilah orang-orang yang berada di samping-samping kita. Bayangkan Bapak Ibu, kita salat, ketika kita membaca Al-Fatihah, keluar bau bawang, mentah, bawang merah, bawang putih. Dan kita merasa tidak nyaman di samping orang. Ini mengganggu. Dan ternyata kalau malaikat tidak mau dekat, berarti kehilangan doa dari malaikat. Ini perlu jadi perkara yang kita perhatikan dengan baik, karena banyak orang yang menuju ke masjid hanya karena semangat beribadah, lupa efek sosial. Menjaga perasaan sesama mukmin di dalam masjid. Dalam urusan apapun. Dalam hal-hal yang bentuknya ibadah pun kita dilarang. Contoh yang lain, kalau bentuk ibadah yang lain. Seorang mukmin yang sedang duduk berdua, dua orang mukmin duduk berdampingan, maka tidak boleh seseorang melangkahi di antara kedua mereka. Jadi mau menuju ke depan, cari saf depan, langsung dilangkahi dua bahu yang sedang duduk berdua. Itu tidak dibolehkan. Itu tidak beradab. Kita semangat ingin dapat saf pertama. Tetapi ingat, bahawa Nabi mengajarkan tidak boleh menyakiti hati seorang mukmin. Sampai dua bahu yang berdempetan dalam masjid pun tidak boleh dilangkahi. Ketika kita sujud, memang sunnah Nabi menyuruh untuk mengangkat tangan ketika sujud. Terutama bagi laki-laki. Tidak boleh sujud seperti binatang buas yang sedang duduk, kata Rasulullah. Tetapi dibuat catatan, jangan sampai menyakiti orang samping. Jadi kalau sudah sujud kita angkat begini, sampai orang samping begitu sujud, singkai kita ni, itu ke muka dia. Sampai dia enggak bisa sujud, akhirnya dia buka juga yang punya dia. Nah, disitulah pertarungan pertama dimulai. Akhirnya dalam sujud dia pesankan kapreh, ada semayang. Tunggu habis solat. Ini akibat tidak ada adab dalam masjid. Makanya bau mulut sangat mengganggu. Perkara ketiga, seandainya pun kita harus memakan, mungkin karena kita suka. Orang Arab sampai hari ini masih suka makan ayam, tangan kanan, bawang, itu sebagai teman.
Bawangnya bawang mentah. Kalau kita kan acar itu sudah diolah, sudah dicampur dengan air panas, direndam, tidak sehebat efek bawang mentah. Tapi ini bawang mentah masih jadi tradisi di Arab. Itu ketika sudah memakan itu, baru gugur pula kemakruhannya, yaitu ketika kita menghilangkannya dengan cara menggosok gigi bersiwak. Maka bagi yang sudah makan, gosoklah gigi sebelum menuju ke masjid. Ini baru selamat kita dari menjauhnya malaikat. Berikutnya, bawang merah, bawang putih tadi, itu hanya kiasan. Artinya, kiasannya ke situ. Tapi sebenarnya yang dimaksud oleh Nabi, semua benda yang berbau, yang menyebabkan orang tersakiti di dalam masjid, itu tidak boleh. Tidak boleh digunakan. Apapun. Dulu mungkin karena kebiasaan orang Arab, makan bawang. Sekarang kita enggak makan bawang. Kita jengkol, peti. Itu ada yang sampai sakau jengkol. Kalau enggak kena jengkol enggak enak. Tiap hari beli jengkol. Begitu juga durian. Walaupun baunya enak pada saat dimakan, tapi waktu gerab. Gerab tu bahasa Indonesia. Sendawa. Waktu sendawa, keluar Pak. Bau durian, Masya Allah. Kita sedang solat di samping, bau durian orang keluar waktu gerab itu, Pak. Sakit sekali perasaan. Lebih sakit ketika kita tidak mampu membelinya. Maka semua yang berbau itu jangan bawa ke masjid. Sebelum ke masjid jangan makan apapun yang menyakiti perasaan sama mukmin, jangan. Itu adab tertinggi yang dipelihara sama mukmin. Jadi jangan hanya mengandalkan ahli salat jamaah, ahli tahajud. Tadi ada tidak ada. Efek sosial itu 50% menentu bukti ibadah berhasil atau tidak. Sosial itu menjadi salah satu bukti penentu ibadah kita diterima atau tidak. Makanya Nabi SAW mengatakan, engkau keluar melepaskan kesulitan saudaramu, keluar dari rumah melepaskan kesulitan saudaramu. Ini efek sosial. Jadi sosialnya tinggi. Itu lebih kusukai, kata Nabi. Lebih kusukai daripada engkau beriktikaf di masjidku sebulan. Hadis sahih. Daripada iktikaf di masjid Nabi sebulan, keluar melepaskan hajat kaum mukmin yang sedang mungkin ditimpa kesulitan, itu ternyata lebih dahsyat pahalanya. Maka kan heran orang hari ini, umrah berulang-ulang, tetangga di samping tidak makan, dia tidak peduli. Oh, kalau umrah, Masya Allah semangatnya. Apalagi ada plus Turki, plus Kamboja, plus Hong Kong, plus ini. Semangatnya. 37 juta rupiah dianggap kecil olehnya. Padahal 30 juta itu dia transfer kepada anak yatim, keponakannya, tetangganya. Mereka bisa sekolah dengan uang itu. Doa mereka lah salah satu pembuka pintu surga. Makanya kita ini kadang-kadang terjebak dengan kebaikan kita. Jadi salah satu tipu daya syaitan, orang yang suka berbuat baik, berbuat baik, kehilangan fadilah. Lupa mana yang lebih utama. Nah, jadi yang mau umrah, cancel dulu, Pak. Kalau masih ada keponakan yang yatim, adik-adik yang tidak makan, tetangga tidak bisa tidur karena lapar, utamakan mereka. Oh, kalau seimbang tidak mengapa. Ya, yang umrah sedekah itu tidak mengapa.